kembali lagi di Movers Talk, bincang bareng Movers. Saya Areta, selaku host Movers Talk kali ini. Nah, bulan Maret ini kita memperingati Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret. Dan kita pengen nih ngangkat cerita perempuan-perempuan di sekolahmu. Salah satunya adalah Mbak Aisyah Kurniasari atau dipanggil Mbak Ais. Mbak Ais ini Data Analytics Manager di sekolahmu, dan Mbak Ais akan berbagi pengalaman menjadi salah satu Women in Tech di episode kali ini. Halo Mbak Ais. Halo Areta. Mbak bisa kenalan dulu dong sama teman-teman. Mbak Ais ini nama lengkapnya siapa dan role-nya sebagai apa di sekolahmu? Oke, kenalin nama aku Kurniasari Aisyah, biasa dipanggil Ais, dan di sekolahmu sendiri alhamdulillah dapat kesempatan gitu ya untuk ngisi role di Data Analytics Managers gitu. Wah, iya. Mbak udah di sekolahmu berapa lama ya Mbak? Sebenarnya baru ya, nggak lama, baru setengah tahunan lah, 6 bulanan gitu, karena tim datanya juga baru-baru nih gitu ya, baru-baru Iya. terbentuk. Wah, berarti nge-build tim dari awal ya Mbak ya? Betul Areta. Mbak, aku nih udah kepoin nih Mbak LinkedIn-nya Mbak Ais, dan profilnya tuh menarik banget. Victim of environment and education system who decide to help change the future of the education sector. Bisa diceritain nggak Mbak Ais kenapa merasa nih menjadi victim dan ada keinginan untuk mengubah masa depan pendidikan Indonesia? Oke, agak ini ya, memang, Areta udah kepoin LinkedIn aku, Iya dan Mbak. emang kayaknya kata-kata victim ini emang men-trigger ya, kenapa kok se-victim apa sih gitu. Iya betul Mbak. Oke, ini kalau boleh cerita sedikit gitu ya, sebenarnya aku punya pengalaman yang sebenarnya di pendidikan tuh agak-agak membekas gitu sampai sekarang, karena dari SD sampai kuliah bahkan gitu ya, selalu menemukan momen-momen yang sama dan itu berulang. Mungkin ini redaksinya nggak apa-apa ya, sedikit agak ekstrim. No. Mungkin nyebutnya ini sih, ada sedikit trust issue kali ya dengan guru dan juga dosen gitu. Meskipun sebenarnya ada juga banyak tuh yang bahkan aku masih ingat namanya, masih ingat wajahnya, dosen-dosen atau guru-guru yang bisa memahami aku dan melihat potensi aku apa adanya gitu ya, yang bikin aku jadi sampai seperti ini sekarang. Cuman mungkin zaman dulu ya, zaman dulu beda dengan zaman sekarang, yang mungkin sekarang tuh guru akses belajarnya lebih banyak gitu ya. Kalau dulu zaman aku tuh kayak dipukul pakai sapu tuh kayak udah biasa gitu ya. Kalau nakal dipukul pakai sapu, sekarang aja udah pasti marah-marah tuh orang tuanya gitu. Kalau kita dulu dijewer tuh pasti, kalau kita ngadu ke orang tua pasti kitanya yang dimarahin sama orang tua ya. Nah dulu Iya betul. aku termasuk yang ambi gitu ya, bukan ambinya tuh anaknya tuh pengen selalu dapat nilai 100, dan aku selalu bawa semua buku, kayak zaman aku mungkin ada Repal, Repul gitu ya kalau yang relate ya. Betul Mbak. Bawa ke sekolah sampai tas aku berat banget karena aku mau jawabannya selalu benar. Nah, ada di satu momen yang apa ya namanya, gurunya lagi bahas PR gitu ya, PR matematika di papan, dan jawabannya tuh menurut aku saat itu kayaknya kurang tepat gitu, perhitungannya kurang tepat, dan aku sangat confidence karena kebetulan ayah aku juga guru matematika ya, SMP waktu itu, dan semalamnya tuh ngerjain PR matematika sama ayah aku gitu. Jadi aku ke depan membawa buku aku, ya maksudnya apa adanya, murid yang, "Bu, kayaknya kurang pas deh," tapi Ya. mungkin ya redaksinya saat itu namanya juga anak-anak, mungkin redaksinya terlalu menyinggung ya, aku juga minta maaf gitu ya mungkin buat buat guru aku gitu, yang akhirnya ada sedikit mungkin redaksinya aku lupa, tapi kurang lebih kayak, "Ih, kamu sok pinter," gitu. Karena aku apa ya, kekeh mempertahankan argumen bahwa perhitungannya harus seperti ini dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, itu yang membekas sih sampai di sekarang gitu ya, membekas bahwa kalau kita sekarang menggadang-gadang merdeka belajar gitu ya, semua guru, semua murid gitu ya, selalu disebutin berkali-kali sama Bu Ella, rasanya di zaman aku dulu itu nggak ada gitu. Jadi, bayangkan itu, misalnya mungkin waktu itu aku nggak hard feeling ya, tapi justru kenanya sekarang gitu. Yang aku takutkan ketika menjadi orang tua, aku takut nih anak aku juga ketemu guru yang kayak gitu. Iya Mbak. Jadi itu sih yang bikin kayaknya aku harus ikutan bantu deh gitu sih. Iya, memang zaman dulu tuh masih ini banget ya Mbak, hukuman fisik, terus, Betul kata-kata betul juga masih tajam banget gitu ke murid ya. betul.
Gitu. Terus, apakah emang Mbak suka matematik dari dulu sampai akhirnya memutuskan berkarir di bidang data atau gimana tuh, Mbak? Suka matematiknya mungkin karena menurut aku dulu pelajaran yang tidak terlalu butuh dihafal kali ya. Jadi kalau kita paham gitu kayak ya udah gitu. Dan kebetulan ayahku juga, guru matematika jadi dapat guru di rumah yang jadi belajarnya lebih mudah sih. Dan dulu inget banget ayahku pernah bilang bahwa, semua orang tuh mikirnya matematika tuh sulit, data itu sulit, statistik tuh sulit gitu. Thanks to Jerome Pauline yang sekarang membuat statistik dan matematika lebih mudah Menarik gitu ya. ya, lebih terkenal. Nah itu sih yang akhirnya kayaknya, ya siapa lagi gitu ya, yang apalagi kayaknya nggak bisa tuh kita tuh, bikin perubahan, bikin kebijakan tuh based on opinion atau insting aja, harus ada datanya gitu. Dan dulu juga kuliah juga selalu ada dosen yang bilang, "The sexiest job di abad 21 tuh, statistik," gitu ya, orang-orang data. Jadi ya alhamdulillah sih itu emang terbukti sih sekarang. Tapi apakah Mbak memang ketika dari kuliah pengen berkarir di, sektor pendidikan atau sempat jalan-jalan ke sektor lainnya, Mbak, sampai akhirnya mendarat di sekolahmu? Oke, sebenarnya kalau, statistik tuh kan banyak ya sebenarnya nanti implementasinya di mana aja, tapi aku memang, concern-nya pengen di social science tuh, yang Mmm, berhubungan dengan population, dengan orang gitu ya, iya, dengan nah itu kan pasti juga dekat dengan education juga masuk sebenarnya ke social science gitu. Jadi waktu sebelumnya mungkin sempat dapat kesempatan juga, kerja di pemerintahan gitu ya, yang juga ngurusin orang. Nah, sekarang mhm, kayaknya udah waktunya nih, udah kemarin udah dapat experience ngurusin orang, sekarang pengen ngurusin pendidikan karena kayaknya impact-nya juga buat anak aku gitu ya. agak Gitu. personal ya, Mbak, ya berarti Iya, ya? agak personal sih sebenarnya motivasinya gitu. Iya, terus, dari pemerintahan terus ke sekolahmu itu perjalanannya gimana, Mbak? Nah, sebenarnya dari pemerintah orangnya agak idealis ya sebenarnya aku ya. Jadi Mhm. waktu itu ke pemerintahan juga alasannya sama kayak gelisah karena kayak pemerintah tuh bikin kebijakannya nggak pernah ngomongin data deh, nggak pernah ngomongin Mhm. data gitu. Kayaknya ya nggak bisa ya kita selalu mengutuk keadaan gitu, kayak selalu jadi yang kontra gitu. Kita harus masuk, ya Iya, bantuin gitu, nggak bisa ngomel-ngomel aja gitu. Jadi iya, akhirnya akhirnya dapat kesempatan ya masuk bantuin gitu waktu itu di pemerintah Jawa Barat. Nah, hal yang sama sebenarnya waktu ke sekolahmu, awalnya udah ditawarin dan sempat nolak karena waktu mmm, itu lagi tinggi-tingginya kasus Covid dan, iya, RS lagi rame tuh. Jadi kayak, "Aduh sekarang banget nih pindah kerja, entar dulu," kayak gitu. iya, Tapi di saat yang bersamaan juga saya lagi ada kegelisahan gitu ya dengan anak saya usia 5 tahun yang juga baru sekolah di masa pandemi, which is kayak di depan laptop dia nggak bisa duduk manis gitu, nggak iya, bisa bener, gitu ya. Terus sempat ada juga salah satu di report-nya dia, disebut tidak kooperatif karena dia susah oh, duduk di depan. Nah itu kan kayak agak me-recall masa lalu ya, Hareta, iya, iya, padahal me-recall masa lalu yang akhirnya konsul lah dengan, saya inget banget awalnya tuh konsul dengan Bu Ami, kepala sekolah SMM, kemudian juga iya, dengan Mbak Inka gitu ya, terus dapet support yang kayaknya orangnya support banget nih, nyambung banget, nggak cuman ngomongin pendidikan, tapi juga ngomongin family oriented dan kawan-kawan. mhm, Jadi, oke nih aku mau bantuin, tapi bantuinnya tuh sebenarnya kayak membantu aku sendiri as user ya, karena aku juga orang iya, tua murid SMM, jadi paling enggak aku bekerja untuk setidaknya impact-nya juga ke aku sendiri kayak gitu sih. iya. Oh, berarti, ada alasan personal dan ada idealisme juga ya, Mbak, ya, di situ Betul ya? betul betul, Berarti Mbak nih sekarang kan, WFH sambil ngurus anak ya, Mbak? Itu betul. gimana tuh, Mbak, sehari-harinya dan tantangan apa aja yang dihadapi? Nah, sebenarnya salah satu alasan kenapa juga mau pindah ke sekolahmu, karena sekolahmu itu, ini ya, kayak, yang WFH-nya itu nggak cuman pandemi aja gitu. Jadi Iya, teman-temannya banyak ada di seluruh Nusantara gitu ya. Areta sekarang ada di mana nih Areta nih? dari Cilegon, Mbak, Nah Merak. nih, kan beda-beda ya kita. Nah, itu kayaknya sweet banget tuh sama emak-emak gitu, yang emak-emak bekerja yang nggak perlu keluar rumah gitu, yang bisa sambil jagain, anak. Nah,
di situ juga maksudnya kayak keberpihakan terhadap, yang udah formatnya family, terus perempuan itu, sekolahmu tuh support banget, bahkan yang Mhm. paling bikin saya bangga banget gitu ya sebagai movers adalah di sekolahmu juga cuti hamilnya 6 bulan tuh, Iya kayaknya betul, company Mbak. lain tuh mana ya yang mau ngasih cuti 6 bulan, dan untuk bapaknya juga yang istrinya melahirkan cutinya 1 bulan, yang mana Iya kalau di iya. peraturan juga cuman 4 hari, dan itu kan kayak support banget kita as family ya. Dan Iya. sebagai emak-emak yang di rumah juga yang butuh flexible hour, kayak misalnya jam 8 mau masak, nggak ada meeting, masak dulu, stok mangga, masak dulu gitu ya, atau yang meeting kayak misalnya lagi meeting sama Areta terus tiba-tiba anak masuk kayak, "Bunda aku mau pup," kayak gitu tuh kayak temennya bisa memberikan toleransi kayak, "Sok sok temenin dulu anaknya pup," kayak gitu. Iya. Nah itu sih yang paling ini, dan so far challenge-nya memang, nggak ada challenge yang spesifik, cuman harus juggling aja sama masalah manajemen waktu gitu ya, ketika misalnya meeting serius yang butuh fokus tinggi, itu Iya. kadang kalau misalnya distraksi anak ya, ya udahlah ya gitu. Tapi emang suka ini sih manajemen waktunya, misalnya kalau pagi dimaksimalin meeting-meeting, koordinasi gitu ya, karena semua di depan laptop gitu. Tapi kalau misalnya memang harus ada task yang butuh fokus tinggi, ya sejujurnya sebagai ibu pengennya anaknya udah tidur dulu. Jadi saya biasanya jam 8, jam 10 malam tuh buka laptop lagi untuk ngerjain task-task yang butuh fokus tuh kayak gitu. Karena untuk membayar 1 jam yang saya pakai masak, 1 jam yang saya pakai nyuapin anak, itu saya bayar biasanya di waktu-waktu yang, optimal yang lain gitu, gitu sih, Areta. Wah, menarik banget, Mbak. Saya juga anak saya baru 1,5 tahun, jadi ngerasain banget tuh juggling kerjaan sambil Iya, ngurus anak, sambil ngurus rumah tangga juga gitu ya, Mbak, dan sekolahmu sangat mendukung peran kita yang peran ganda ini. Terus, tapi Mbak ini kan berkarir di function tech ya, Mbak, yang mana memang kita tahu cowok-cowok nih banyaknya isinya. betul. Kira-kira ada challenge sendiri nggak, Mbak, sebagai perempuan di sana? Apa ya, sering banget sih yang nanyain kayak, di Timtek tuh ngerasa jadi minoritas nggak sih gitu ya, apalagi sekarang di Timtek tuh juga ceweknya nggak banyak, mungkin sekitar 4, 5 orang, sementara tim kita hampir 70 gitu ya, Areta, Iya. kebayang dong ya. Tapi justru nggak ada kesulitan yang berarti sih, karena mungkin saya satu orangnya emang lebih mudah bergaul sama laki-laki, dan laki-laki tuh realistis ya, kayak ya udah kalau ada masalah tuh Mhm. solusinya apa gitu. Tapi kalau perempuan tuh mungkin kayak kita tuh terlalu lama fokus dengan masalahnya gitu kan. Nah itu sih yang bikin bikin pola pikirnya jadi mungkin lebih bisa ngikutin teman-teman yang laki-laki, dan apa ya, justru nggak merasa sebagai minoritas, justru malah merasa sebagai, spesial ya, karena nggak banyak gitu, karena cewek di dunia tech tuh nggak banyak, jadi cowok-cowok tuh bener-bener, memberikan ruang gitu untuk Oh, perempuan gitu. Jadi dikasih space, dikasih, apa ya, ya diakui dan lain sebagainya. Justru nggak yang kayak, udahlah dikasih task yang gampang-gampang aja cewek-cewek itu justru enggak sih. Justru kalau ini ya, kalau di tim tech tuh sendiri kalau kalau nggak ada Ais tuh nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang bikin teratur gitu ya. Apalagi kalau bikin acara tuh kayaknya, duh cowok-cowok, bapak-bapak disuruh bikin, ibarat kata kalau di organisasi sekretarisnya atau bendaharanya udah pasti cewek kan ya. oh. Ya udah kayak gitu sih melengkapi gitu. Jadi justru malah merasa spesial jadi, cewek di tim tech tuh merasa jadi yang dispesialkan kayak gitu sih. Saling melengkapi ya, Mbak, ya. Betul betul. Mbak, kalau selain di bidang data statistik gitu, Mbak Ais punya passion lain nggak sih? Dan kira-kira Mbak Ais pengen mengembangkan diri ke depan di bidang apa lagi? Mmm, apa ya, mungkin secara naluri udah ada dalam gen ya, karena bapak, ibu, kakek, nenek, bude itu semua, guru gitu. Jadi kayaknya Oh, ada darah yang yang mengalir. mengejar ya, Mbak. Iya, jadi kalau kayak ngajar gitu ya, ngajar gitu seneng sih, kecuali kalau misalnya ngajar anak kayaknya kesabarannya lebih ekstra. Jadi pengennya pengennya, pengennya bisa tetap ada ruang untuk ngajar gitu, dan notabene-nya juga suka sekolah, jadi pengen banget kayak kalau misalnya nanti ada kesempatan pengen banget sih sekolah sekolah lagi, kurang lebih kayak gitu. Oh iya, memang seneng di dunia pendidikannya memang
udah terinternalisasi gitu ya, Mbak, ya? Betul, kan udah di rumah, keluarga besar juga ini nih tenaga tenaga pendidik, ya agak disayangkan ya maksudnya keluarga besarnya pendidik, tapi justru punya sedikit experience yang kurang bagus juga sama tenaga pendidik. Tapi itu kan dulu ya, sekarang Iya. kayaknya harusnya udah banyak berubah kayak gitu. Ya, kultur pendidikan udah banyak berubah juga ya, Mbak, sekarang. Betul betul, dulu nggak ada sekolahmu soalnya Areta, sekarang ada sekolahmu yang bisa belajar dari rumah ya. Betul, sekarang alhamdulillah guru-guru di sekolah biasa juga udah banyak belajar ya tentang pedagogi yang lebih baik seperti apa. Betul betul. Mbak, terakhir nih Mbak, ada nggak pesan buat teman-teman, terutama teman-teman perempuan nih yang pengen berkarir di bidang tech tapi masih ragu karena dia perempuan gitu. Kira-kira pesan dari Mbak Ais apa, Mbak? Oke, untuk yang ini ya, apa ya, untuk cewek-cewek yang engineer cewek itu masih mungkin belum, banyak, tapi kalau boleh saya mention ya, ada satu hacker internasional yang dia bisa nge-hack, dia nge-hack untuk kita bisa akses jurnal gratis gitu ya, Oh, wow. dan itu hacker-nya cewek loh gitu. Oh, Jadi keren banget dan ya. sekarang juga kayaknya udah mulai banyak ya, cewek-cewek yang menempati posisi strategis gitu, terutama untuk di bidang tech. Jadi teman-teman mulai aja dulu gitu ya, jangan jangan takut karena ya pokoknya disiapin aja mentalnya. Artinya kalau dengan teman-teman yang dominan cowok berarti, kurang-kurangin bapernya gitu ya, harus 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 bercandanya juga harus ngikutin bercandanya cowok, kayak gitu ya, kita beradaptasi. Tapi yakin deh teman-teman di tech juga, cowok juga kalau ada cewek tuh pasti kayak, "Alhamdulillah," gitu ya. Jadi, sebisa mungkin juga saya juga ini nih kalau ngajak teman-teman juga untuk bergabung di tech juga teman-teman yang, cewek juga gitu ya, biar Iya, makin rame gitu sih. Biar kalau ngomongin woman in tech tuh nggak itu lagi ya. Jadi iya betul. bukan sesuatu yang spesial gitu, woman in tech udah banyak. Nah, sekarang udah mulai kelihatan tuh, Areta kayak gitu. Baik, menarik banget Mbak Ais dan pengalamannya mudah-mudahan menginspirasi teman-teman lain yang ingin bergabung di bidang tech ya. Nah, Ya. Movers itu dia bincang bareng Movers dengan Mbak Ais Kurniasari. Makasih banyak Mbak Ais atas kesempatannya dan Movers Talk nanti bisa disimak di Spotify Live at Sekolahmu atau di YouTube Sekolahmu. Nah, ingin tahu serunya Movers Talk lainnya, nantikan bincang bareng Movers lainnya ya. Bye-bye, makasih Mbak Ais. Selamat Thank pagi. you Areta.